ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, selamat pagi Mitra Zaman Siar. Seperti tadi saya katakan bahwa Okinawa akan diwarnai dengan perbincangan menarik atau talk show kali ini tentang program dan Basar UMKM ya. Saya tidak sendiri, ada Jerry, ada Mas Wawan juga di sini, ada narasumber. Saya langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Bunda Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat Kabarnya pagi. baik? Baik, Sehat, ya? alhamdulillah sehat. Kemudian ada Ibu Oki selaku pelaku UMKM ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Iya. Nah, Mitra Zaman Siar tentu sudah menunggu-nunggu nih apa sih gitu kan program apa yang bakal ditayangkan hari ini dan apa-apa aja ya Mas Wawan. Mungkin Mas Wawan akan menambahkan, silakan. Ya, Mitra Zaman Siar sekarang ini kita ada program baru namanya program Nyok Jadi Juragan. Nyok Jadi Juragan. Jadi juragan itu kan orang yang pengen mandiri gitu ya, berwirausaha. Nah, setiap hari Jumat mulai saat ini dan seterusnya insya Allah, dan jam berapa? 10.30 sampai dengan 11.30 ya. kita ada interview bersama para pelaku UMKM. Dan hari ini Bu Fitri kita spesial banget. Ya, kehadiran tadi udah disapa Bu Fitri, ada Bunda Sugi ya. Hai, assalamualaikum. Salam kebalik ya. Bukan kita yang nyapa, malah Ibu Sugi yang nyapa. Bunda Sugi Siapa ini duluan dapat pahala. Iya, dapat pahala ya. ya. Terus Bunda Sugi ini adalah pemilik Gerai Bunda Sugi ya. Nanti Mitra kita akan cari informasi lebih jauh tentang Gerai Bunda Sugi dan Bunda Suginya. Kemudian tadi udah dijelaskan sama Bu Fitri, sebenarnya juga ada Bu Oki. Iya. Bu Oki ini apa pelaku UMKM apa Bu, penjual apa Bu? Saya banyak itunya apa Produknya. produknya. Ada sambal, ada bubur sumsum yang dibilang bubur Bali. Terus ada juga apa namanya jamu. Kuat dong. Jamu. Ada jamu juga, jamu yang buat paru-paru sama buat kuat sehat ya. Waduh, jamu kuat nih. Ada jamu buat cantik nggak? Ada Mbak Fitri. Tapi Bu Oki sebenarnya jamunya jangan disebutin Bu, soalnya tuh Jerry nggak boleh dengar kekuatan itu Bu. Dia pesan biasanya tuh. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang Bunda Sugi nih ya. Oke, topik hari ini adalah kita akan mengangkat figur Bunda Sugi sendiri ya, yang mungkin buat teman-teman di Kabupaten Bekasi Bunda Sugi ya, udah mengenal Bunda Sugi. Oke, Bunda Sugi cerita dong sedikit tentang profil Bunda Sugi sendiri. Wow. Kalau jadi ceritain profil saya itu nanti pada nangis semua nih Bekasi. Waduh. Oh, pengalamannya dari bawah sampai sukses. Pengalamannya benar-benar datang ke luar biasa Kabupaten ya. Bekasi atau ke hijrah ke Jakarta ya. Kalau dulu di kampung kan Kabupaten Kebumen sangat-sangat ya termasuk memang kota termiskin kedua tuh sampai. Jadi kenapa udah nangis kepengen duluan nih. Udah sedih duluan Udah ya. sedih duluan. Saya juga ambil nafas ini. Yang mana yang perlu diceritakan ya? Ya intinya ke Jakarta tuh cari nasib gitu kan. Saya harus pemikirannya gimana dapat uang di Jakarta. Katanya enak gitu kan. Pada saat kita lagi sekolah, lagi kuliah kan dengar kalau pulang kampung itu apalagi lebaran bagi-bagi duit gitu. Kita kan termotivasi di kampung. Pokoknya saya juga kalau lulus langsung ke Jakarta. Orang kok dari Jakarta bawa uang sekarung gitu ya. Waduh. Kayaknya jadi center kelas gitu kan. Masa sih saya nggak bisa gitu. Pingin gitu. Akhirnya setelah kita lulus, kita langsung ke Jakarta. Di Jakarta saya tidak punya siapa-siapa. Hanya satu, ada kakak saya. Kakak saya kalau dulu itu masih jualan kelontongan. Pokoknya apa aja ada gitu ya, dijual yang beras dan sebagainya. Jadi memang sibuk banget dengan urusan jualan gitu. Sampai rumahnya dan sebagainya nggak diurus, yang penting jualan. Pagi duduk sampai malam duduk ngelayanin jualan gitu. Ya kita datang numpang gitu kan. Itu yang di Jakarta? Udah di Jakarta. Waktu itu saya di Cakung. Di Cakung. Jadi datang ke sana dengan ongkos pas-pasan dikasih sama orang tua ya. Pokoknya bisa naik sepur tuh. Sepur zaman dulu kan, tahu sepur? Kuik-kuik. Seperti itu ya. Sepur kereta. Iya, Yang sepur masih itu kereta. yang kuik. Kereta zaman dulu itu nggak duduk kayak sekarang udah ber AC. Lah kita duduk
boro-boro ke bagian tempat duduk, glosor benar-benar di bawah ya. Kita tidak bisa istirahat. Orang jualan yang namanya salak entar belakangnya salak manis gitu ya? Dilangkain, diinjek. Gitu ya. Perjuangannya untuk ke Jakarta mungkin ongkos ada nggak banyak, tapi di perjalanannya luar biasa. Kalau nggak kayak sekarang pokoknya. Sampailah ke Jakarta. Ngapain di Jakarta? Kayak mau saya kepengen duitnya banyak yuk gitu kan. Kita ngomong Jawa boleh dong, biar sedikit karena di sini saya akan menyapa. Di sini ada Baguyuban Iwake. Mudah-mudahan nanti interaksi ada di sini karena ternyata orang Kebumen di Kabupaten Bekasi sangat banyak banget, sangat banyak. Dan ada hadiahnya loh yang mau nanya. Nah, sampai di sini mau ngapain? Mau cari kerja. Kalau kita tidak punya relasi ya ke Jakarta, ya berarti memang harus ketuk pintu dari perusahaan ke perusahaan yang lain. Sehari ketuk nggak ada, begitu baru nanya udah langsung tulisan, nggak mau dijawab nggak apa sapam langsung tidak ada lowongan. Menyesekkan kita. Ya Allah, mana jalan kaki. Perjuangannya ya luar biasa. Mana jalan kaki gitu dari perusahaan ke perusahaan. Akhirnya hari ketiga ada karena kita di administrasi diterima tuh di ekspor impor ceritanya jadi staff yang waktu itu kepala adminnya itu orang Korea, galaknya minta ampun. Pokoknya kalau ngomel ya, saya ngomel pun tidak pernah yang namanya keluar kasar pakai gula binatang. Ini mah kalau ngomel ya lo sedih banget nyari duit kok gini-gini amat ya di rumah. Kebun binatang semua keluar ya? Salah sedikit binatangnya keluar. Tapi ini harus bertahan karena kalau di Jakarta tidak bertahan ya makan dari mana kan gitu kan nggak mungkin kita numpang. Kita pagi-pagi yang namanya yang kandung kan satu yaitu kakak perempuan, yang laki-laki kan ipar gitu kan. Bagaimana kan supaya ketika saya di situ juga disenangi gitu. Jadi karena masuk jam 6:30, saya jam 4 udah bangun, bantuin nyuci piring, bantuin biasalah ngepel ya. Kalau orang Jawa kan nggak ada males-malesnya. Ibu karir ya. Ibu karir. Karir tuh. Karir pertama tuh ke Jakarta. Ibu karir bener-bener di rumah nggak nyapu juga di Jakarta saya nyapu. Ngepel udah selesai baru berangkat kerja kan. Rasakan masih capek ya gitu kan. Akhirnya diterima di exchange staff gitu. Tapi staff masih staff support. Jadi bukan mengerjakan yang kalau sekarang kan sudah tahu ya bagaimana complicatednya. Jadi hanya ngabsen, nganterin ke gudang satu, nanti nganterin dokumentasi ke bagian lain gitu. Masih sebatas itu. Salah sedikit diomelin. Saya nih harus pinter ini gitu. Tapi dari sinilah saya belajar bahwa kalau saya tidak punya kepintaran, saya akan ditempatkan di seperti ini terus gitu. Jadi di situ baru 3 hari seminggu saya harus bisa belajar bahasa Inggris, saya harus bisa komputer, saya harus bisa pokoknya pulang jam 5 saya itu langsung kursus. Pulang jam 9 malam. Kata kakak saya nggak ada capeknya, nggak apa-apa, mumpung masih muda, siapa tahu nanti jadi orang hebat kan gitu. Begitu. Itu tahun berapa ya udah segi ya? Tahun 96. 96. Oh iya. Sekarang saya udah tua. Hitung aja saya 96 aja saya udah kerja. Di 2023 berarti udah berapa tuh? Iya. Tapi masih kelihatan cantik. Masih cantik ya. Masih ya. Tak kirain masih single. Ya Allah di promo ya masih single lagi. Iya, masih single. Sudah berputri 2. Udah berputri 2. Nah, masih cerita nih. Kayaknya yang lain nih semangat nih dengerinnya karena sedih-sedih banget. Nah, tadinya saya itu rumahnya kan ada di Penggilingan. Saya datang ke kawasan industri KBN ya. Pagi itu pokoknya jam 6 saya berangkat. Paling telat 6:30 itu harus sudah di perjalanan karena kan kondisinya macet. Nah, karena memang harus pagi-pagi, malam juga kan harus beres-beres juga, lelah kan. Saya izin kakak saya mau kos ya, soalnya ini lebih harus pagi, kalau telat dihukum dan sebagainya gitu kan, diomelinnya kan kasar. Nggak tega nanti makannya gimana kan gitu kan. Tapi daripada badan saya nggak kuat, memang sebaiknya saya kos aja ya kak gitu.
Ya udah, saya ingat banget tahun itu kakak saya itu paling baik gitu ya. Sampai sekarang saya punya hutang budi sama kakak, karena kalau nggak ada kakak datang ke Jakarta, saya tidur di mana? Iya kan, kenal siapa gitu. Ya udah diizinkan, disangonin apa kalau orang Jawa bilang, disangonin ya, sangonin. apa sih, sangu, dikasih bekal, Dikasih bekal, bahasa Indonesia, dikasih bekal, dikasih uang waktu itu 150.000 ya, buat makan kan kalau sampai dengan gajian kan masih jauh, baru kerja seminggu. Dikasih bantal 1, dikasih selimut 1. Iya kan, cari tempat kos juga susah, padat, dan termasuk waktu itu kan mahal karena di kawasan Berikat Nusantara memang kan para pekerja industri, kebanyakan perempuan semuanya. Luar biasa waktu itu. Akhirnya dapatlah tempat kos, dapat sama orang Jogja lebih tua dari saya. Saya memang kadang-kadang suka nanti tolong saya dibimbing ya. Saya bilang saya baru ke Jakarta nih gitu, nggak tahu kanan kiri gitu. Kadang-kadang dari PT pulang ke kosan aja salah pulangnya. Nyasar karena orang baru ya. Mana dulu kan belum ada HP, masih pager atau apalah waktu itu. Nah ya kan sering nyasar, nggak nyampe-nyampe. Nah satu ketika banjir nih, saya ceritain, sedih banget. Kita kan tidur di bawah kan cuma pakai yang Karpet. bukan karpet, tempat tidur tikar kecil yang tipis itu loh, memang ada busanya tapi yang tipis yang dilipet nanti diikat gitu kan. Apa itu namanya? Nah pokoknya itu dah. Yang pernah ngalamin tahu udah. Yang pada zamannya. Mudah-mudahan sih sekarang udah nggak ada gitu lagi ya, langsung kasurnya tebel gitu, empuk gitu kan. Terus aku tidur tengah malam, ini apa sih kok gleser-gleser di punggung saya, apa ini? Lah lama-lama kok ini kok saya dingin, nggak taunya apa, udah banjir. Tak kirain ular. Itu air jalan, bener-bener bantalnya basah, selimutnya basah gitu. Udah air pasang kali ya. Jakarta Utara. Baru ngalamin. Lalu sampai saya 6 bulan nggak tahan, tapi saya sudah punya bekal, dan waktu itu saya Lotus 123 komputer waktu itu deh, saya ingat lulus gitu kan. Saya daftar lagi. Saya keluar dari situ, saya masuk di Tom Yung waktu kalau nggak salah deh, diterima mau jadi ini ya administrasi. Apa aja yang penting saya kerja, saya bilang gitu. Waktu itu saya tidak pernah menolak pekerjaan apapun, yang penting jadi duit. Zamannya sekolah pun kalau ada libur 40 hari, inget nggak ya waktu itu ya puasa, saya kerja di Matahari 40 hari saya kerja, kita berduit seneng magang gitu. Nah saya terima, ya udah administrasi apa ya, administrasi di depan, udah kayak gitu dikasih nih ya, dikasih 1 baju, ini seragamnya. Ini apa? Ada topinya. Loh kok ada topinya? Tahu nggak? Ini mah satpam bukan administrasi. Terus, saya jadi satpam ngapain? Kan saya tidak pernah menjadi pendidikan, karena kan pada saat kita masuk waktu mau lamar aja satpam kayaknya serem ya, langsung dikasih tulisan tidak ada lowongan gitu. Apa saya nanti pekerjaannya begitu gitu kan? Tapi nggak mau saya harus terima gitu. Saya mau belajar, nggak apa-apa. Yang terpenting saya ada pekerjaan. Akhirnya saya terima. Jadi administrasi. Jadi kalau dulu kan kalau security pabrik itu ada perempuannya, taruh di depan, nerima tamu, administrasi. Nanti kalau para karyawan produksi mau masuk itu diperiksa dulu periksa badan, bawa masuk apa nih, nggak boleh. Keluar pun begitu, dicek body. Nah di situ ya Allah Tuhan, ternyata nyari duit tuh nggak segampang yang apa yang dipikirkan ya. Orang kampung kalau pulang kan banyak duit. Itu saya masih zaman kalau orang bilang mah yang penting bisa makan mah alhamdulillah gitu kan ya. Setelah di situ terus gitu kan, akhirnya kita nggak mungkin saya bertahan jadi security. Saya tetap masih melanjutkan sekolah. Waktu itu saya bukan sekolah, masih kursus tuh. Komputer udah, saya ambil pembukuan. Pokoknya hasil daripada kerja saya gunakan untuk
nambah wawasan untuk nambah ya. ilmu lah Ilmu ya, ya. gitu. Kalau kita minta ke orang tua terus juga kan nggak enak gitu. Bagaimana saya bisa bertahan hidup dan kita bisa belajar. Kalau orang tua mah sudah bangga sekali gitu. Ternyata nyari duit buat belajar juga gitu. Ya baik Mitra Zaman Siar, nanti kalau Mitra bertanya ini ada hadiahnya loh. Jadi banyak hadiahnya nih. banyak bertanya, sering-sering bertanya ya Mas Ohan ya. Mbak Fitri ini baru proses awal nih. Jadi cerita di awal seorang muda sugi itu profilnya seperti ini di awal. Dan nanti setelah ini akan cerita ya bagaimana kemudian beralih dari seorang pekerja menjadi seorang entrepreneur ya. Siap. Ya. Karena ini saya yakin banyak banget mitra yang di luar sana ini yang mereka juga mungkin punya sejarah yang sama sama muda sugi ya. Mungkin juga kondisinya juga sama, sulit keuangan, ke Jakarta juga mengadu nasib gitu ya. Dan nanti gimana ceritanya muda sugi ini kemudian mempunyai gerai muda sugi yang banyak menampung ribuan ya? Ribuan produk, ratusan teman-teman UMKM yang sudah bergabung. Oke, nanti ceritanya seperti apa dan muda sugi kalau nggak salah juga seorang pengusaha batik ya? Iya. Produk ini mengambil kesempatan apa yang kira-kira di Kabupaten Bekasi belum ada, masih sedikit, yang memang ke depan akan dibutuhkan banyak orang. Oke. Nah ini menarik banget ya, Fitri ya. Nanti kita sambung lagi ya, Muda Sugi dan juga Muda Oki ya. Mitra Zaman Siar, nanti kita sambung lagi obrolan kita bersama Muda Sugi sama Fitri ya. Kita akan cari tahu Mama Fitri nih, bagaimana kemudian Muda Sugi bisa beralih menjadi seorang entrepreneur dan sukses ya. Dan sukses padahal sebelumnya udah merintis usaha juga. Seperti yang tadi diceritain ya, luar biasa. Kerja gaji besar dan sebagainya, tapi kemudian berpindah menjadi entrepreneur. Nah ini yang akan kita cari tahu, kenapa harus berpindah kuadran ya, dari kuadran pekerja menjadi kuadran pengusaha ya. Nah Muda Sugi nih, tadi kita kan udah ngobrol perihal Muda Sugi dari Kebumen ya, terus kemudian ke Jakarta ya, nggak ada siapa-siapa, cuman ada seorang kakak di Pulau Gadung ya, kemudian tinggal di sana gitu Mitra ya, terus kemudian ya jungkir balik lah untuk survive di Jakarta, sementara bayangan tentang enaknya Jakarta seperti yang dibawa pulang, bawa pulang bagi duit, ternyata sampai Jakarta nggak semudah itu ya, sampai ujung-ujungnya harus menjadi seorang security security sebuah pabrik yang nanti menjadi administrasi. Aduh luar biasa. Nah Muda Sugi ini sekarang saya ingin lihat nih, kan Muda Sugi sebagai seorang wanita ya, otomatis kan selama ini kan yang dogma di masyarakat kan yang mencari nafkah harusnya kan laki-laki ya. Nah Muda Sugi kemudian dari seorang pekerja terus kemudian beralih ke kuadran seorang entrepreneur gitu kan, wirausaha. Ceritain dong usaha apa yang pertama kali dijalankan nih? Usahanya banyak banget. Jatuh bangun tapi bangun terus semangat pokoknya. Kalau manusia gitu kan, ketika memang dalam kondisi di bawah jangan pernah meratapi terus, tapi kita harus bangkit, kita harus semangat. Apapun yang memang sudah diberikan sama Allah, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Hidup semangat gitu ya. Saya selalu semangat. Sebagian ada kejadian lucu deh. Jadi sebelum menginjak nih, saya ada satu cerita. Jadi kalau dulu kan berangkat dari rumah sebelum kos tuh kan naik, waktu itu naik apa ya yang mobil arah ke arah ke Cilincing KB. 01 ya? Ya, yang 01. Ya, yang merah 01 merah ya. Ya, saya ngalamin soalnya. Penyempit Bekasi ini. Iya. Waktu itu saya tahu nih. Tahu. Tapi Fitri tahu ya. Sama. Jadi ada kejadian yang memang saya kepengen motor itu loh gitu. Jadi kan memang di situ kalau lagi banjir memang jalannya juga kan banjir gitu kan, dan sampingnya itu kalau lagi banjir ya semua kayak rata air gitu. Saya naik koasi, sebelahnya itu motor saya kepengen besok naik motor, kalau punya motor enak di sini gitu kan, kemana-mana enak gitu kan. Kita lagi liatin dia kan boncengan tuh. Saya di sampingnya, saya di samping motor itu, saya liatin, saya mengingat itu motor, pokoknya saya harus punya motor gitu kan. Goal pertama di Jakarta saya punya motor sendiri, nggak mau dibeliin, pokoknya dari uang saya gitu. Itu mimpinya tuh ya? Mimpi tuh, lagi enak-enaknya
ngelihat tuh motor itu tenggelam ke bawah, nggak taunya masuk got. Jadi dua-duanya. Boncengan berdua masuk got ya. Itu bagus. Mungkin mau latihan berenang atau dia navi juga gitu Iya, tangannya gini tolong nggak sampai gitu. Jadi ternyata ada galian karena kan banjir itu rata ya. Motornya jalan aja nggak tahu blesek mendalam. Atau Bunda Sigi karena suka motor itu karena motor itu bisa tenggelam kali. Saya bilang, waduh, itu motor perlu dibeli nggak? Itu cuma cerita lucu ya. Kayak kita kembali hijrah nih. Jadi setelah saya di administrasi merangkat Sapam, akhirnya saya ditawarkan menjadi kasir nih. Kasir ada di Lipo Cikarang. Jadi waktu itu grupnya Lipo, jadi food court. Waktu itu aku ingat banget manajernya Pak Yudiharto, baik hati lah. Bu Sugi katanya, kan ditanya tentang administrasi, saya bisa. Di sini itu food court waktu itu masih belum bagi hasil, jadi masih sewa. Jadi karena Lipo Cikarang tahun itu tuh masih sepi, sangat-sangat sepi gitu ya. Memang belum banyak perumahan tahun 96 kan. Terus ditawarkan mau nggak jadi kasir, siap. Saya apa aja siap gitu kan. Terus dilatih register, pakai register di waktu itu kayaknya rada promo Omron waktu itu ya, dibelajarin udah bisa, tapi belum punya staffnya, jadi kasir sendirian. Bu, ini stand ada 50 gitu. Gimana caranya stand ini terpenuhi gitu kan. Nah, di situ mulai belajar nih. Ini meningkat nih, udah mulai ketemu orang banyak gitu kan. Kalau di pabrik kan berangkat pagi pulang malam ketemu itu mulu kan. Mesin itu lagi ya. Itu lagi. Ciluk, Mbak. Nah, ini di mall, di food courtnya. Ngeliat dong yang bening-bening. Tapi kitanya kan masih katro. Waktu itu belum hijau, asli Kebumen, rambutnya panjang, kribo gitu kan, diikat dua, gitu. Kebayang dong. Iya. Tapi tetap cantik waktu itu, cantik dulu. Bajunya Hello Kitty ya. Udah ya mau siap, udah bisa. Nggak taunya memang belum ada staff lain, ngerekrut satu. Jadi saya senior dong, rekrut satu lagi gitu. Terus saya diajarin dulu sama orang Omron, saya ngajarin lagi teman yang baru. Akhirnya dari sewa ke bagi hasil, saya ikut di dalamnya di administrasi. Oh, jadi mulai belajar nih. Ya mulai belajar. Karena mungkin memang dari kan bapak saya kan mantan lurah, jadi ada turunan leadership lah gitu. Jadi rada sedikit berani ngomong waktu itu. Kalau misalnya salah ya sama atasan saya berani, bukan bantah sih tapi argumen. Lama-lama Bu Sugi jadi kepala kasir ya, diangkat tuh. Wah, Lipo Cikarang kepala kasir, langsung kasih tahu tuh orang tua saya jadi kepala kasir. Waktu saya jadi sapam saya nggak bilang. Yang payah-payah saya nggak kasih tahu. Waktu itu gajinya masih 350, tahun 96 udah gede banget itu, ya kan. Begitu naik jadi kepala langsung 500.000 tuh, langsung suruh beli rumah di Lipo Cikarang, suruh ikut masarin di Lipo Cikarang. Nah, setelah jadi kepala kasir, mall sudah mulai rame, mungkin perjalanannya meramekan itu luar biasa lah. Tapi lingkungan kan kawasan Bekasi kan kawasan terbesar se-Asia, jadi kalau siang ramenya minta ampun. Waktu itu saya kan masih langsing tuh, rambut panjang gitu kan. Dan kayak boki ya, kayak boki setengahnya. Jadi waktu itu seragamnya yang mini-mini gitu ya, mini seksi, terus ya seksi lah gitu. Dengan rambut kuncir juga ya? Iya, nggak kuncir sih, nggak kuncir-kuncir gitu kale. Terus setiap kali itu ngasir itu yang antri itu sampai 30 orang, pokoknya ngantri yang namanya di food court Mall Lipo Cikarang. Pasti inget tuh pada zamannya. Nah, akhirnya karena saya memang kalau bekerja kan mempunyai rasa tanggung jawab, gimana improve sama customer, dilihat tuh sama pimpinan gitu kan. Udah jadi kepala kasir, diangkat lagi tuh koordinator, naik lagi nggak lama, paling berapa bulan gitu kan, sambil nyari gantinya gitu.
lanjut sampai saya jadi manajer food court. Manajer food court mungkin 5 tahun gitu kan. Pindah lagi, ditarik untuk mengelola shopping center Mall Lipo Cikarang, grupnya Lipo Cikarang ya kan, diangkat menjadi promosi manager. Nah, disinilah saya mengenal public figure di luar, para pejabat, kenal dari tukang ojek, kenal dari aparat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan kenal kawasan kan ada pengelolanya, kita kenal karena bagaimana membuat event, kita kan harus sinergikan antara yang di bawah masyarakat, kita juga bikin kegiatan bagaimana berkolaborasi dengan dinas gitu kan, dan kita kolaborasikan juga dengan pabrik gitu. Pernah bikin waktu itu sing song Lipo Cikarang. Jadi kita kerjasama dengan Desnaker. Nah di situ saya ingat Pak Asmat, kepala dinas tenaga kerja, menawarkan ke saya ketika kita ada meeting, kita membawakan, kan ada perwakilan dari kawasan industri, perwakilan dari kecamatan, ada perwakilan dari polisi gitu kan, karena ketika membuat acara kan pasti 7.000 peserta hadir kan, harus juga kolaborasi dengan polsek setempat kan, terus sama dinas. Nah di situ dilihat ibu ini sudah bisa menjadi wirausaha gitu. Ibu udah bisa bikin perusahaan karena ibu di sini kemarin aja ngumpulin HRD gitu kan, untuk mengirimkan sebagai peserta sing song tuh, penyanyi gitu. Sukses acaranya. Akhirnya saya kenal tuh HRD di kawasan industri gitu. Udah Bu, bikin aja outsourcing. Apa itu outsourcing gitu? Ya kan, itu ingat 2003 saya bikin outsourcing. Siap, tapi Ibu nggak usah keluar aja dulu gitu. Pintar juga tuh. Waktu adalah salah satu pejabat juga, udah Bu bikin aja. Saya tidak dengan beliau, tapi saya waktu itu dengan Waras Waskita, Pak Waras yang sekarang anggota dewan, inget nggak? Waras waktu itu beliau itu ketua SPN, Serikat Pekerja, ya kan. Udah saya belajar sama Pak Joko, ada Pak Gunari, kita belajar 2003. Alhamdulillah saya masih kerja, tapi saya berpikir sudah luas. Saya tetap sebagai pekerja, tapi saya sudah mengembangkan usaha sendiri. Waktu itu nama usahanya apa tuh? Outsourcing. Namanya? PT Sugi Karya Abadi. Udah PT Sugi Karya Abadi. Ya di situ sudah legalitasnya diurus, udah ada kantor waktu itu di Kalimas gitu kan. Tapi saya masih tetap stay. Nah, mungkin saya akan ceritakan mumpung lagi ingat tahun 98 kejadian. Ingat nggak 98? Iya. Moneter, ya kan, yang jarahan banyak ya. Saya salah satunya yang mengamankan asetnya Lipo di shopping center itu. Kebayang dong yang kepungan massa begitu banyak. Walaupun memang sudah dibarikade sama tank dan segala macam, tapi gimana supaya aman. Dan banyak kejadian juga. Namanya pengurus tuh bedol desa jadi pengurusnya pindah semua ke SGC. Jadi yang ada ini cuma ada 3, saya manajer promosi, manajer marketing, sama GM Ibu Silvi. 3 orang ini harus bisa nyalain listrik, harus cleaning service. Anggap semua ya. Moloh itu kejadian. Tapi di situ pendewasaan ternyata saya harus nanganin, ketemu polsek dan segala macam gitu kan. Sampai dengan ini aman. Ada kejadian lagi ketika ojek itu punya pangkalan dipindahkan, itu kan memerlukan ekstra hati-hati kan, karena sensitif karena ngurusin perut orang. Tapi mau nggak mau harus dipindahkan karena ini kan wilayahnya, asetnya Lipo yang akan dipergunakan, dibangun. Di situ juga ikut andil, luar biasa lah pokoknya. Disitulah pembelajaran saya pas memang ketemu satu mentor, ketemu GM yang memang beliau tuh Cina, tapi Cinanya arif dan jujur. Sampai sekarang mengajarkan saya yang penting hidup itu jujur gitu kan. Insya Allah jujur walaupun menyakitkan ya Bun. Iya. Ya, ketika jujur insya Allah akan selamat gitu kan.
biasalah dalam apa namanya dalam manajemen juga banyak kalau orang bilang selengkatan gitu kan, cari muka gitu, yang mukanya masih satu kan kepengen dua gitu. Ada yang muka ada lagi ya pasti semuanya pada mengalami lah fitnah gitu. Nah di situ kita belajar mengenal karakter seseorang. Jadi memang belajarnya saya ada di Mall Lipo Cikarang yang memang di bawah binaan Ibu Sylvie Johan, luar biasa. Kalau hari ini mendengar beliau, ya Allah terima kasih, baru kami ungkapkan. Saya sering talk show di beberapa, bahkan kemarin juga diundang di TVRI, tapi tidak terbuka sekarang. Pertama kali saya terbuka, orang luar tahu bahwa saya pernah jadi security di Erlangga. Enggak. Tapi ototnya masih ada sisanya. Enggak pakai otot. Tapi nyampe sekarang badan saya jadi keras. Nah, benar segini. Ini ada kan di luar sana nih orang lihat ya. Bunda Segi juga profilnya udah mulai terkenal kan sebagai seorang pengusaha batik juga ya. Nah, ini kan dari outsourcing terus kemudian beralih ke pengusaha batik, kemudian malah sekarang mengayomi banyak sekali ratusan pelaku UMKM. Ini gimana ceritanya nih? Ya, ceritanya panjang sampai bertahun-tahun dan berdarah-darah. Jadi pada saat kita sudah mulai merintis, saya 2006 saya mengundurkan diri karena berpikir gini. Saya menjadi pekerja, saya udah ditakar duit saya, betul nggak? Punten ya di luar sana, maaf gitu, karena jiwa saya ada jiwa entrepreneur, ada jiwa leadership, ada jiwa wirausaha. Jadi kepengennya nggak mau diatur waktunya gitu. Satu pemikiran, kalau saya begini terus mah waktunya memang habis di sini nih, walaupun memang ilmunya banyak di sini gitu. Tapi perkembangannya ya segitu-gitu aja karena harus standby gitu kan. Terus berpikir kenaikan gaji lama. Paling udah jilat udah apa setahun paling 20% gitu. Jadi saya hitung waktu itu 350, 500, 700. Nggak mungkin langsung 10 juta kan gitu. Tapi kalau usaha gitu bisa saja sekarang nggak dapet, besok 100 juta kan gitu kan. Akhirnya setelah saya 2003, 2004, 2006 saya mengundurkan diri dan saya sudah jejak PT Sugi Karya Abadi. Waktu itu sudah MOU 36 perusahaan, termasuk dari Unilever, kita sudah dari Jabesman, waktu itu sudah banyak karyawan, alhamdulillah sudah banyak. Akhirnya saya matur sama Bu Sylvie, padahal Bu Sylvie melihat saya pekerja keras, ya datang dari Jawa kepengen punya duit pasti kan, pokoknya apa aja dikerjain. Kadang saking memang senangnya bekerja waktu itu kan ada HT tuh, HT Handy Walkie. Saya bawa ke rumah, kan deket rumah saya di Mendo Green sama Lipo. Jadi kalau komunikasi ada hal-hal tertentu, ya tinggal kedengeran. Langsung meluncur jam berapa aja. Waktu itu dipercaya juga buat ngamanin ya lah bahasanya. Mantan security ya. Ya akhirnya kita matur, ya sudah berpotensi, titip yang paling utama memang satu, jujur, sabar gitu dalam nanti melaksanakan usahanya gitu. Akhirnya alhamdulillah tahun 2003 yang tadi saya sudah sebutkan kerjasama dengan bla 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 bla, kita perusahaan sudah banyak, sudah maju. Waktu itu baru deh punya sekretaris ceritanya. Gaya nih, sekretaris saya kasih mobil ya, gaya nih ceritanya. Kemana-mana butuh duit, tulis gitu. Gaya tuh ya kan. Dari yang tadinya tidur di bawah, sekarang saya bisa bisa memberikan instruksi ngeluarin duit gitu. Nah 2006 sampai 2010 mindset saya itu bagaimana dapat uang sebanyak-banyaknya gitu. Paham kali ya kalau usaha outsourcing waktu itu masih kekuatan yang harus dimunculkan gitu kan. Bargaining ya dengan LSM, Ormas dan sebagainya.
waktu itu ya minta backingan, ceritanya kan harus begitu, punya usaha mah harus punya backing gitu kan. Backing misalnya sama PP, sama ormas lain dan sebagainya. Dan kalau saya kan memang tidak sulit untuk berteman gitu. Yang terpenting senyumnya manis, insya Allah takluk. Tapi tujuannya kan baik gitu kan. Waktu itu punya pemikiran gini. Orsosing di Kabupaten Bekasi, pada waktu itu saya sempat jadi sekretaris APJAPI, Asosiasi Jasa Pekerja Indonesia. Ada 180 orsosing di Kabupaten Bekasi. Saya ikut di dalamnya, jadi tahu proses. Banyak yang memang miris ya. Yang paling tidak suka adalah orsosing yang tidak mengindahkan aturan-aturan. Pertama, sebenarnya outsourcing yang baik itu mendapatkan fee management, ya. Tidak usah narik ke calon karyawan pun uangnya sudah banyak. Waktu itu masih 1.800.000 tahun 2010 ya. 10%-nya aja satu orang mendapatkan 187.000 satu orang. Coba kalau karyawannya 1.000, diem aja juga dapat segitu. Terus tidak menjalankan jam softek dan sebagainya. Ini jadi ikut apa namanya? Ikut mengsosialisasikan outsourcing yang baik. Dan masih ada yang seperti itu ya? Masih. Jadi saya waktu itu tidak memperbolehkan staf saya untuk ambil para pekerja untuk bayar, terkecuali satu administrasi untuk medical check up. Itu kan memang harus bayar, ya kan, sama seragam. Dan 50.000 wajar buat administrasi. Itu yang saya berlakukan. Akhirnya kita juga presentasikan ke Jepang. Sangat setuju. Saya mayoritas 90% saya kerjasama dengan Jepang. Dan Jepang itu sangat sangat konsekuen dan ikut regulasi di Indonesia pada saat untuk memberikan UMK, BPJS tenaga kerja dan sebagainya, itu ikutin aturan semuanya. Justru kalau enggak kena panisme gitu kan. Nah, ada satu perusahaan yang saya ajukan. Kan di situ pasti momoknya kalau jadi karyawan outsourcing nggak bisa jadi karyawan tetap. Tertanya bisa, bagaimana pengelola outsourcing ini untuk mengajukan ke perusahaan. Kita harus ada penilaian secara absensi, kinerja, target dan sebagainya. Yang terbaik dari 10 misalnya, dari 10.000 misalnya hanya 50 orang naik menjadi karyawan tetap. Kita itu lakukan. Akhirnya alhamdulillah kita nyaman. Habisnya pada saat 2012, ingat pasti pada saat demo massal yang sampai tol aja didudukin, ingat ya? Ya kan, diduduki motor pokoknya. Terus perusahaan sweeping semuanya di situ, saya ada di dalamnya. Jadi owner perusahaan Pusuki manggil saya untuk tidak mengurangi rasa hormat gitu, untuk keamanan pabrik saya. Saya akan take over, saya akan ambil karyawan kami ke perusahaan supaya aman. Nanti selanjutnya gitu, bagaimana ke depan gitu. Akhirnya saya 90% waktu itu semua outsourcing kan ditarik semuanya karena ketakutan itu kan. Akhirnya kita cuma ada 2 perusahaan. Nah, disitulah jatuh ceritanya. Anjlok habis-habisan ya. Anjlok setelah itu 2012-2013 akhirnya kita buka usaha, tapi masih outsourcing masih sedikit, belum tutup. Saya bikin restoran, terus 2013 ada pencalonan nih. Ini mulai beralihnya nih. Pencalonan diminta waktu itu dari Golkar, saya ikut menjadi caleg untuk menutupi 30%. Waktu itu pertama kali kan ada bahasa 30% harus ada wanita kan, 2014. Saya ikut konsultasi politik. Tapi di situ banyak hikmah. Ketika turun ke masyarakat, saya dapil 1 itu dari Cibarusa, Serang Baru, Setu, termasuk Bojong Mangu ya, Cikarang Selatan. Ternyata
Ya Allah, yang selama ini saya usahanya outsourcing yang ya maaf waktu itu uang banyak gitulah, banyak lah gitu. Saya ribuan karyawan yang sudah tergabung di PT Sugi Karya Abadi gitu kan. Jadi berpikir saya uang banyak tapi tidak nyaman karena kan mindsetnya tadi yang saya sampaikan, bagaimana saya dapat uang sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Tapi ketika turun kesenjangan itu luar biasa. Saya kan yang saya ketemuin kan owner perusahaan. Kita kalau entertain tahu ya bukan jutaan lagi gitu kan, apalagi entertain seperti itu gitu kan. Walaupun bukan saya yang menjalankan entertain, tapi kan kita lihat pengeluaran entertain itu sangat besar, ke karaoke dan sebagainya gitu kan. Nah, begitu jadi caleg turun, kita udah bentuk kader-kader gitu, diajaklah ke satu desa. Saya punya program, ya. Saya punya program waktu itu menanam jahe 1 hektar tanam jahe di Bojongmangu waktu itu. Nah, begitu turun miris ternyata di Kabupaten Bekasi punten ya yang miskin masih sangat banyak. Disitulah saya tergugah, ya Allah ya Rob, waktu itu kan kalau ngelain 10.000 mah tidak terasa ya, ngasih orang jutaan juga nggak terasa pada saatnya itu. Tapi ketika turun, begitu kita komunikasi dengan ngobrol dengan warga, penghasilnya berapa, saya ini kuli di ladang gitu, dapatnya berapa, 5.000 tuh. Saya kayak memang merinding nih saya. Masih teringat waktu itu. Ya Allah ya Rob, ternyata di luar sana nyari uang 5.000 itu sangat susah gitu kan. Akhirnya saya jadi mungkin terucap ya Allah, jadi nggak jadi saya tetap ada di masyarakat, saya akan berbuat untuk masyarakat gitu. Itu 2013 tuh sudah mempunyai hati yang seperti itu. Berjalannya waktu karena saya politisi baru gitu kan, saya tidak tahu namanya politik. Jadi kalau diundang dimintain ini kasih, ada duit waktu itu kan, diundang ke sini ada duit beliin kerudung, beliin ya apalah keperluan nanti di musola, ikhlas. Tapi saat itu saya ikhlas benar-benar. Jadi ada ya udah rebana ada, kita belikan apa minta ada. Jadi waktu itu memang lagi ada dan sudah tersentuh ini buat masyarakat membantu gitu kan. Udah. Nah, setiap hari bisa 7 tempat. Pokoknya setiap hari dalam waktu hampir 1,5 tahun jalan terus sampai uang habis. Ya, baik mitra Zaman Siar, Mas Wawan ya. Tadi sudah panjang cerita yang sebenarnya perjuangan itu memang benar-benar menghasilkan ya, Bunda Sugi. Ini ada Mom Kia atau Mama Afkar di Bantar Gebang ya. Katanya salam kenal untuk Bunda Sugi. Saya pedagang kecil berjualan jenis makanan atau jajanan anak. Ingin bertanya, bagaimana cara yang bisa gabung UMKM supaya bisa berkapasitas katanya, supaya bisa menambah penghasilan ekonomi ke depannya karena sekarang mungkin sedang dalam merintis gitu. Baik. Belum sampai ke sana sebenarnya ya. Tapi dijawab aja. Dengan Ibu siapa tadi? Dengan Mama Afkar. Mama Afkar. Berarti Bantar Gebang ya. Bantar Gebang Kota Bekasi, tapi tidak masalah. Kalau untuk Kabupaten Bekasi, gimana supaya bisa masuk ke UMKM? Sebenarnya kalau UMKM sendiri kan usaha mikro menengah ya. Jadi siapapun memang sudah menjadi UMKM gitu. Pertanyaannya barangkali bagaimana kita bisa bergabung gitu supaya ada penambahan income gitu ya. Pertama memang harus silaturahmi, harus bisa berkumpul atau masuk ke dalam komunitas-komunitas karena silaturahmi kan jembatan rezeki. Dan jangan masuk ke komunitas yang memang menurutnya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. Masuklah komunitas yang wirausaha. Karena insya Allah kebetulan di saya hari ini itu memegang Ketua Alisa Hadijah Ismi Kabupaten Bekasi, Himpunan Pengusaha Nahdien. Saya juga ada di Kadin. Jadi memang saya masuk
itu semuanya jurusannya ya kewirausahaan. Saya didudukan di MUI, saya juga di bidang usaha. Saya di DMI juga di bidang usaha. Saya di HPN juga bidang usaha. Jadi pasti kalau keinginannya adalah pengembangan produk, masuk ke komunitas wirausaha. Nanti di situ biasanya komunitas wirausaha itu ada bimbingan, ada pendampingan. Biasanya komunitas itu akan mengklasifikasi usahanya dari makanan-makanan, minuman, mamin gitu ya, handicraft, fashion dan sebagainya. Nanti mentornya pasti berbeda-beda. Nah, nanti disesuaikan sudah sejauh mana UMKM itu, dilihat dari perizinannya, omset dan sebagainya. Kalau misalnya UMKM itu belum mempunyai perizinan, secara otomatis berarti kan ini masuk di paling dasar. Harus nanti minta aja bikinkan NIB, nanti BRT, terus branding, halal, sampai dengan kalau misalnya sampai udah masuk kayak nih samping saya sudah ke Korea pasti sudah mempunyai izin, NIB-nya sudah punya, PRT-nya udah punya, halalnya sudah punya, dan SNI kalau untuk produk fashion dan sebagainya. Gitu. Baik, itu dari Mom Kia ya di Bantar Gebang atau Mama Afkar. Sekarang ada Mama Radit di Sasak Jatimurni. Katanya saya mau tanya gimana cara mengembangkan usaha yang baru saya buka, yaitu pecak ikan, Mama Radit. Saya udah masuk ke GoFood ya. Cuma belum berhasil, katanya paling tetangga aja yang pesan. Gimana sih biar banyak yang beli gitu loh. Gimana? Pertama harus dibawa ke El Gangga ya. Tester dulu. Pasti tester. Karena ini salah satu upaya promosi kita ya sebagai pengusaha kecil gitu kan. Satu tadi silaturahmi. Manfaatkan silaturahmi itu untuk mempromosikan produk kita gitu. Kemana-mana bawa produk, kemana-mana sampaikan produk kita. Nggak usah malu. Pertama ya wayahnya, promosikan gratis. Kalau pertama langsung bayar ya pasti kayak oke nih ya. Setiap ketemu saya ada aja yang suruh nyobain. Bun, gimana rasanya? Bun, ini bagaimana? Tapi jadi beliau sukses gitu. Jadi di samping memang cari pahala ya, promosi tapi cari pahala. Nah, nanti di situ insya Allah ketika udah masuk komunitas, kemana-mana bawa, terus promosi lewat digital juga sudah gitu kan. Yang paling efektif adalah promosi dari teman ke teman. Kan gitu kan. Kalau teman sudah merasakan enak, pasti getok tular kata orang Jawa. Oh di sana enak, oh di sana enak gitu. Nah kalau sudah ikut GoFood masih belum, ya memang harus banyak promosi. Di GoFood kan ada promosi tuh, misalnya nge-share berapa banyak gitu, berapa rupiah ya kan. Itu bisa. Ya paling seperti itu. Ya baik, itu tadi waktunya ya. Iya. Oh, belum rampung ya, tuh di continue kayaknya. Luar biasa. Tapi kan kita ada sistem berikutnya nanti ya, Oke, pelaku siap. UMKM yang lainnya. Iya. Nah, kata-kata mutiara. Iya. Ya, kalau jadi kan pesan-pesan terakhir. Iya. Kalau jadi pesan terakhir. Kalau Bunda Sugi sama Bunda Oki barangkali apa nih kata-kata mutiaranya buat mitra, terutama wanita yang pengen survive jadi seorang wirausaha. Bisa termotivasi gitu ya. Masya Allah, sebenarnya ini belum tuntas. Saya kalau orang Jawa bilang nih lagi cerita lagi magel gitu. Tapi next mudah-mudahan kita bisa bercerita kembali bagaimana proses bisa memberikan manfaat buat teman-teman UMKM yang saat ini alhamdulillah juga sudah beberapa gerai kita buka yang mungkin termasuk yang pertama di Kabupaten Bekasi ada gerai, yaitu gerai Bunda Sugi. Berada di setiap pojok, termasuk Gedung Bujuang juga sudah ada, pojok Kajari pun saya mau hantam juga kita buka di sana, kita buka di beberapa, dan kita juga lakukan roadshow mall to mall. Kita bawa teman-teman UKM untuk mendagangkan produknya di setiap mall. Nah, kata-kata terakhir ini dikejar nih bahasanya, padahal kepengen cerita banyak. Ya, pesan saya sebagai perempuan, yang pertama itu harus punya skill, ya, harus mempunyai keahlian
apapun disesuaikan dengan passionnya gitu. Ketika kita mempunyai skill, insya Allah punten jodoh maut rezeki Allah yang atur. Kita tidak tahu kapan pasangan kita akan selamanya hidup, kapan mati gitu. Tapi ketika kita ditinggal mati sama pasangan kita, terus ditinggal cerai dengan pasangan kita gitu, kita tetap survive. Ketika kita memang mempunyai skill, minimal kita mempunyai produk, kita mempunyai, kalau kita mempunyai skill mah gampang. Tapi kalau misalnya perempuan hanya mengandalkan suami, ketika ditinggal siapa yang akan melanjutkan kehidupan anak-anak kita? Tapi kalau kita sudah dari sekarang mempersiapkan, punten mau kemana wae juga saya sudah siap membesarkan anak-anak saya. Kan seperti itu. Jadi perempuan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, perempuan Indonesia harus mempunyai skill untuk masa depan kita. Hidup perempuan Bekasi. Hidup semangat. Sebagai perempuan Perempuan mandiri. Jadi perempuan harus mandiri. Harus survive ya. Kalau Bunda Oki nih yang pelaku UMKM di naungannya Bunda Sugi, apa yang disampaikan nih? Kita jangan patah semangat walaupun kita jatuh bangun. Gitu aja. Maggie Z ya. Kayak lagu ya. Bukan jujurlah padaku ya. Iya. Ya kebanyakan gitu kan. Kadang orang kalau udah jatuh tuh nggak mau bangkit, banyakan gitu. Dia takut duluan. Jadi bangkit, jatuh bangun sering banget. Lagu Maggie Z semua ya. Kristina ya, jatuh bangun. Oke, udah sedikit terima kasih buat kehadirannya juga Bunda Oki ya. Bunda Oki juga. Bunda Oki punya usaha apa? Sambal, terus Saya apa aja sih? apa aja ya? Sebutin boleh? Boleh. Apa aja? Sambal, bubur Bali, Bubur Bali, asinan Betawi, asinan Betawi, asinan sayur Betawi, terus jamu kuat tadi itu ya. Iya, jamu Jerry pesan. Ya. Jamu itu benar-benar Manjur ya? manjur benar. Manjur. Kemarin saya kedatangan dari orang dinas itu, alhamdulillah dia juga nyobain. Ada WhatsApp-nya juga deh. Pokoknya ya begitu dah, pokoknya dah. Gitu ya. Ada yang bilang begitu, cuman ya saya bilang alhamdulillah, berarti saya kan nggak bohong ya. Gitu. Ada salam-salam ini WA di sini. Dan ada teman juga ini memberikan hadiah yang dari CR sandal gitu. Siapa tadi berarti dua penanya. Tadi dua penanya ya. Ada produk nih, coba nih produk apa? Oh iya, saya bawa produk. Ini ada yang ranca lele basreng. Kita juga ada produksi Ibu Tia di Tambun. Ini juga ada Kris rasa udang, gurih dan renyah. Ada sandal CF punya Ibu Heri buat hadiah. Dan ini buat komunitas Iwake ya, kita siapkan topi sama stiker gitu. Ikatan Warga Kebumen. Ikatan Warga Kebumen. Dan ini batik saya, batik Bekasi yang saya memang ciptakan untuk mengangkat kearifan lokal. Ini nanti buat hadiah buat para pemirsa. Nanti mungkin buat para pemenang ini ya. Counter quiz di sosial media ya. Boleh, mangga, silakan. Bunda Sugi, terima kasih buat kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih. Oke juga dan Mitra Zaman Share, kalau misalkan mau cari informasi yang lebih banyak lagi tentang Bunda Sugi, bisa langsung browsing di internet ya. Silakan cari saja, googling deh gerai Bunda Sugi. Nanti juga kalau misalkan mau main-main boleh ya Mitra ya, Bunda Sugi ya, ke gerainya ya, gitu ya. Oke. Mbak Fitri, kayaknya nyok jadi juragan, nggak berasa ya. Waduh. Menarik sekali sebenarnya, kurang puas nih. Padahal saya dari tadi tuh pengen denger. Belum endingnya belum. Ini endingnya belum. Baru ending. Apa ya? Baru awal cuplikan ya. Teaser ya. Teaser. Oke. Itu Zaman Share memang agak singkat waktu yang tersedia buat kita ngobrol dengan Bunda Sugi dan juga Bunda Oki, tapi ada banyak hal yang kita bisa dapatkan, terutama untuk para wanita nih di Indonesia, terutama di Bekasi, bahwa sebagai seorang wanita kata Bunda Sugi harus bisa survive dengan cara punya skill, punya produk yang nanti bisa diandalkan, karena tadi dikatakan kita nggak tahu ya situasi apa yang nanti akan terjadi ya.
kalau mengandalkan suami, kalau suaminya nggak ada ntar bahaya ya. Gitu kan, mau ngapain? Intinya harus lebih mandiri ya sebagai perempuan. Oke. Baik. Ya, baik mitra Zaman Siar, sepertinya sampai di sini dahulu perbincangan menarik bersama Bunda Sugi, kemudian ada Bunda Oki ya selaku pelaku UMKM. Sukses selalu untuk Bunda Sugi dan Ibu Oki ya. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya lebih sukses lagi ya. Terus untuk mitra Zaman Siar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.